Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada bagian koneksi antar materi. Topik pertama yaitu tentang perjalanan pendidikan nasional. Pembahasan ini kita mulai dengan refleksi diri. Siapa saya saat ini? Mengapa saya memilih menjadi guru? Bagaimana saya menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Siapa saya saat ini? Saat ini saya adalah seorang mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 yang telah memantapkan hati untuk menjadi seorang guru, bahkan guru yang profesional. Lalu mengapa saya memilih jadi guru? Menjadi guru merupakan panggilan hati nurani saya. Tidak ada pihak lain dari manapun yang meminta saya menjadi seorang guru. Murni karena panggilan dari dalam hati saya sendiri. Dengan menjadi guru, saya dapat terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ini merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi saya. Bagaimana saya menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Hal-hal yang akan saya lakukan diantaranya adalah mengenal peserta didik secara mendalam untuk setiap individu, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, mendengarkan keluh kesah peserta didik dengan penuh perhatian, kolaborasi dengan orang tua siswa, melakukan evaluasi dan refleksi, berkomunikasi dengan peserta didik, dan selalu memberi dorongan positif pada peserta didik berupa pujian yang tulus agar mereka dapat termotivasi mencapai kemampuan potensial mereka. Selanjutnya kita bahas mengenai gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia. Bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Hal ini karena beliau memperjuangkan dan mengangkat martabat bangsa melalui pendidikan. Beberapa gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara diantaranya terbentuknya Taman Siswa. Gagasan Taman Siswa menjadi awal transformasi pendidikan dengan menekankan prinsip inklusif, yaitu setiap individu tanpa memandang latar belakang dan status sosial memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Lalu yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada seluruh siswa. Gagasan ini masih relevan hingga saat ini yang kemudian menjadi gagasan yang terus berlanjut dalam kurikulum pendidikan nasional. Lalu setelah kemerdekaan, konsep pendidikan nasional menjadi landasan bagi pembentukan sistem pendidikan Indonesia yang baru. Pancasila menjadi dasar filsafat pendidikan nasional, menekankan pada pembentukan karakter, patriotisme, dan semangat gotong royong. Gerakan Taman Siswa dan pemikiran Dewantara mempengaruhi pembentukan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis. Selanjutnya, mari kita bahas sejarah perjalanan pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan. Jadi, pendidikan Indonesia sudah berjalan sejak sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Belanda tahun 1854, kemudian zaman HIS tahun 1914, dan Taman Siswa tahun 1922. Lalu setelah kemerdekaan,
Perjalanan pendidikan Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, yaitu pada awal kemerdekaan tahun 1945, kemudian zaman Orde Lama pada tahun 1959, kemudian zaman Orde Baru tahun 1966, kemudian zaman Reformasi tahun 1998, dan zaman saat ini, di mana saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, mari kita bahas sejarah perjalanan pendidikan Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya dengan lebih rinci lagi. Dimulai pada tahun 1854, yaitu pada zaman Belanda, pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu, hanya mendidik calon pegawai atau pembantu untuk usaha dagang Belanda, sementara rakyat hanya belajar membaca, menulis, dan menghitung seadanya saja. Kemudian berlanjut pada tahun 1914, ada zaman HIS atau Hollands Island School, yang berarti sekolah Belanda untuk Bumi Putra. Pada masa ini, masa studinya selama 7 tahun dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Berlanjut pada tahun 1922, terbentuklah Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 dengan tujuan menentang penjajahan melalui pendidikan dan kebudayaan. Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan asal dari berbagai wilayah Indonesia. Kemudian perjalanan pendidikan Indonesia berlanjut pada tahun 1945, yaitu pada zaman awal kemerdekaan. Pada masa itu, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran serta Kebudayaan. Pada masa itu, pendidikan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah ke atas, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan Indonesia mengalami perubahan lagi pada zaman Orde Lama, yaitu pada tahun 1959. Tujuan utama pendidikan kala itu adalah terlahirnya warga negara sosialis yang susila. Pada masa ini dikenal istilah Pancawardhana, yaitu perkembangan cinta tanah air, perkembangan moral nasional atau internasional, perkembangan kecerdasan emosional dan artistik, kemudian perkembangan jasmani dan kerajinan tangan. Kemudian pendidikan Indonesia mengalami perkembangan lagi pada tahun 1966 pada masa Orde Baru. Pada masa ini pendidikan dijadikan alat pembangunan ekonomi nasional. Pada masa inilah juga muncul program pendidikan wajib belajar selama 9 tahun dari SD sampai SMP. Kemudian berlanjut pada tahun 1998 pada zaman Reformasi. Pada masa ini digunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, lalu kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP, kemudian kurikulum 2013 atau K13. Aspek yang menjadi penilaian yaitu penilaian kognitif, penelitian keterampilan, dan penilaian sikap. Tahun 2022, perjalanan pendidikan Indonesia mengalami perubahan, di mana diterapkannya kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, perubahan besarnya ada pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan mencoba merefleksi diri kembali setelah mempelajari semua materi pada topik pertama. Refleksi yang pertama adalah hal baru apa yang saya ketahui. Setelah mempelajari topik 1, saya menyadari bahwa pendidikan yang dapat kita nikmati pada saat ini merupakan hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan pendidikan pada zaman dahulu. Saya juga menyadari bahwa pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang menjadi fokus saat ini ternyata sudah menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sejak dahulu.
kita terlalu jauh mempelajari teori pendidikan tokoh luar negeri, padahal ada tokoh nasional yang pemikirannya berkontribusi terhadap perjalanan pendidikan Indonesia. Kemudian pertanyaan refleksi yang berikutnya adalah perubahan apa yang saya alami? Setelah mempelajari topik 1, saya mengalami perubahan berupa kesadaran tentang pentingnya menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka ketika saya menjadi guru nanti, saya akan memetakan kebutuhan seluruh peserta didik. Kemudian hasil pemetaan tersebut akan saya gunakan untuk membuat rencana pembelajaran dan memastikan bahwa setiap peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya. Baik, demikianlah video presentasi saya mengenai tugas koneksi antar materi topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Semoga pembahasan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, video ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.